Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Davita, kelas 8D dari SMP Pataruman. Di sini saya akan mereview buku yang saya baca yang berjudul Nightmare Side yang di karya Rasmus Deki Dimas Divi yang diterbitkan oleh Bukunek yang berjumlah 189 halaman. Saya menggunakan teknik AI. Alasan saya membaca buku ini karena menurut saya buku ini menarik. Isi dari buku ini menceritakan bahwa setiap orang banyak mengalami peristiwa seperti ini. Hikmah dari buku ini mampu meningkatkan ketahanan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aprilia. Sekolah saya dari SMP Pataruman, saya kelas 8D. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Alster Lake, karya Aurin Vientania. Tebal halaman buku ini adalah 254 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Bukunek. Alasan saya memilih buku ini karena bukunya sangat seru. Isi buku ini menceritakan seseorang gadis yang bernama Alea yang bukunya ketinggalan di perpustakaan. Seseorang menemukan buku yang Alea tinggalkan itu. Alea menceritakan tentang kekagumannya kepada sebuah karakter fiksi di buku yang berjudul Alster Lake yang ditulis oleh Dean Jorn. Saya dapatkan dari buku ini adalah seberapa besar masalah yang menghadang, seberapa jauh jarak yang memisahkan. Jika sudah ditakdirkan bersama, maka cinta akan mempertemukan jodohmu kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Amelia dari kelas 8B, bersekolah di SMP Pataruman. Saya akan mereview buku yang berjudul Hujan Bulan Juni yang ditulis oleh Supardikti Djoko Damono, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah 130 halaman. Teknik review yang saya gunakan adalah AI. Alasan saya memilih buku ini karena judulnya menarik dan membuat pembaca menjadi minat membaca. Isi dari buku ini menceritakan bagaimana mungkin seseorang bisa mendadak terbebaskan dari jaringan benang yang tersusun-bersusun, siang menyilam, sudah bertahun-tahun namanya ditenun dengan sabar oleh jari sendiri, ketabahan sendiri. Hikmah dari buku ini adalah, maka dari itu kita harus sabar dan tabah dalam melakukan kegiatan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Firmansyah, kelas 8B dari SMP Pataruman. Saya akan mereview buku berjudul Anak Kos Dodo Kumat Lagi. Diterbitkan oleh Granden Media Tama. Berjumlah halaman 124. Saya mereview dengan teknik fishbone. Apa tentang beberapa perempuan yang ditinggal satu rumah? Siapa? Deden, Teres, Sophia, Alisna, Sata, Sasna, Resta, Resti, Regie, jumlah ini, Mbak Nunu, Pak Sayuti, Mbak Neu, di mana? Di Yogyakarta. Kapan? Sesama kalian. Mengapa mereka menghadapi beberapa kesulitan dan keributan? Bagaimana mereka mencari solusi bersama-sama? Hikmah bersama pembuatan harimu berwarna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Ibrahim Maulana. Kebetulan saya ini merupakan salah satu pengajar di SMP Pataruman, Kabupaten Bandung Barat, dan menjadi salah satu pembimbing di kegiatan TMBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Ya. Pada hari ini khusus nih saya mau review satu buku menggunakan video yang berjudul dengan judul bukunya Rich Dad Poor Dad, ciptaan atau karya Robert T. Kiyosaki. Ini di Indonesia dipublikasikan oleh penerbit Gramedia ya, Gramedia Jakarta. Ini salah satu member dari Kompas ya.
Rich Dad Poor Dad ini sedikit profilnya dulu. Dia itu seorang inspektor hebat, kemudian pengusaha terutama di US ya, Amerika, di bidang properti. Apa yang bisa saya tangkap dari buku Rich Dad Poor Dad yang memiliki tebal halaman 240 halaman ini, salah satunya adalah bagaimana kita mengelola keuangan. Jadi isinya ini kiat-kiat atau teori-teori yang disampaikan oleh Kiyosaki berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ini sangat penting kita ketahui pengelolaan keuangan ini terkhusus juga untuk generasi muda ya, yang masih bingung bagaimana caranya mengelola keuangan. Nah, salah satu kiatnya ini oleh Kiyosaki disampaikan, berapapun penghasilan kita, kita harus mampu menginvestasikan sebagian penghasilan kita. Investasi di sini tidak harus dalam berbentuk keuangan, tapi bisa juga knowledge ya, pengetahuan, atau misalnya relasi, hubungan yang baik dengan teman-teman yang memiliki circle yang baik. Yang baik ini maksudnya bukan circle yang boros, yang hedon, yang gengsi, kejar-kejaran gengsi gitu ya. Di sini disampaikan oleh Robert Kiyosaki, digambarkan dengan dua tokoh yang cukup baik dan dekat gitu ya. Yang pertama adalah Rich Dad, ayah kaya, dan Poor Dad, ayah miskin. Yang pertama Rich Dad dulu. Rich Dad ini adalah seorang pengusaha ya, ayahnya Robert Kiyosaki yang digambarkan sebagai seorang pengusaha kaya gitu ya, pintar berinvestasi, meskipun pendidikannya ini tidak terlalu tinggi, tapi kepada anaknya Rich Dad ini dia mengajarkan selain pendidikan gitu ya, di bangku kuliah anaknya itu harus juga pintar mencari peluang dan memanfaatkan peluang yang ada gitu, harus pintar berinvestasi gitu ya. Nah, ini Rich Dad ini, dan bagaimana cara mengelola keuangan oleh seorang Rich Dad ini cukup unik gitu ya, cukup simpel tapi sangat bermanfaat. Sedangkan yang Poor Dad ini, yang digambarkan seorang Poor Dad, ayah miskin, yang digambarkan oleh Robert Kiyosaki itu sebetulnya adalah seorang ayah yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus gitu ya, seorang pengajar, penghasilannya besar, tapi dikatakan sebagai Poor Dad, ayah miskin. Kenapa? Penghasilannya besar, tapi gitu ya, tanggungan dan juga biaya angsuran yang dimiliki oleh Poor Dad ini juga cukup tinggi. Hasil gimana? Ya percuma gitu ya, penghasilan besar tapi juga dia biayanya juga, pengeluaran juga besar. Jadi kayak kita punya keran air, kerannya besar nih ya, airnya mengalir besar, tapi ember yang kita punya di bawahnya untuk menaungi air, untuk apa, untuk menampung air tersebut juga memiliki lubang yang besar. Alhasil gimana? Di akhir ketika kita kerannya itu kita matikan gitu ya, tidak ada air tersisa di ember. Kenapa? Karena pengeluaran dari ember tersebut juga besar, lubangnya besar gitu. Nah, ini yang digambarkan oleh Robert Kiyosaki dengan sosok seorang Poor Dad gitu ya. Jadi pekerjaan bagus tidak menjamin seseorang bisa memiliki tabungan atau dibilang sebagai orang yang kaya lah kalau menurut Robert Kiyosaki gitu ya. Yang saya tangkap itu, tidak masalah kita penghasilannya besar, mau kecil, mau sedang gitu ya penghasilannya, tapi bagaimana kita mengelola penghasilan tersebut gitu. Salah satu yang unik yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, dia menyampaikan sekaya-kayanya seorang pegawai tidak mungkin lebih kaya dari pengusahanya. Salah satu contohnya gini, kita misalnya bekerja di suatu perusahaan yang bonafit gitu ya, international company gitu, penghasilannya besar, jabatannya besar gitu ya, tapi apa yang kita terima di bulanan itu sebagai gaji, tidak 100% penghasilan kita terima di akhir bulan. Kenapa? Karena sebelum nyampe ke saku kita, ditransfer ke kita, dipotong dulu oleh pajak. Nah, sedangkan pengusaha itu biasanya bebas untuk mengelola penghasilannya setiap bulan gitu ya, untuk misalnya diputar kembali lewat barang gitu ya, lewat jasa, investasi segala macam. Barulah di akhir periode ya, dia melaporkan penghasilannya itu untuk dikenai pajak
Nah ini ya, kalau tadi pegawai itu sebelum diterima oleh pegawainya langsung kena pajak, sedangkan pengusaha bebas mengelola dulu keuangannya sampai nanti periode untuk pelaporan pajak. Nah barulah sisa dari penghasilan potong segala macam operasional baru dilaporkan ke pajak gitu ya. Nah ini salah satu hal yang penting yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki. Ada rumus-rumusnya di mana penghasilan itu jangan sampai habis setiap bulan gitu ya. Harus ada porsi untuk investasi, untuk tabungan. Investasi di sini nggak cuma keuangan ya, bisa knowledge atau juga circle yang bagus gitu ya. Kemudian untuk ya tabungan gitu, jangan sampai kita amit-amit gitu ya ada badai ekonomi, kena PHK. Kalau misalnya kita nggak spare saving tabungan, bahaya. Kita bingung nanti, apalagi kalau misalnya memiliki cicilan itu nggak boleh lebih dari 30% penghasilan kita per bulan gitu. Jadi kalau misalnya minimal misal ya, ini penghasilan kita misalnya 10 juta, jangan lebih dari 3 juta untuk pengeluaran kita setiap bulan berkaitan dengan cicilan ya, bukan dari kebutuhan pokok. Nah itu ya. Jadi banyak kiat-kiat yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad ya. Salah satu penekanannya itu adalah kalau misalnya kita memiliki uang lebih, salah satu saving yang paling aman itu adalah di bidang properti, di mana katanya untuk properti itu nggak mungkin rugi karena setiap tahunnya mau itu tanah, rumah atau bangunan apapun yang bersifat komersil dan bisa diperjualbelikan itu tidak mungkin harganya menurun gitu ya, tapi akan harganya tetap naik gitu. Kemudian juga Robert T. Kiyosaki membandingkan bagaimana kita membeli properti dengan membeli emas gitu ya. Lebih aman mana itu antara membeli properti dengan emas. Emas juga salah satu instrumen yang penting yang harus dimiliki untuk cadangan tatkala misalnya terjadi ras atau misalnya kebangkrutan ekonomi di suatu regional negara gitu ya. Nah ini juga cukup penting dikasih tahu oleh Robert T. Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad ini. Ini salah satu buku yang harus dimiliki untuk kita, terutama generasi muda yang masih bingung bagaimana cara mengelola keuangan. Karena kalau misalnya di lingkungan atau keluarganya ini tergolong hedon gitu ya, kejar-kejaran dalam gengsi gitu ya, di lingkungan circle-nya itu atau misalnya di keluarganya itu, kemungkinan anaknya juga sama. Nah ini salah satu buku yang bisa membuka wawasan berkaitan dengan financial freedom ya, atau kebebasan keuangan. Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Harus kita miliki buku ini, harus kita baca ya. Banyak ilmu terkandung di dalamnya. Salam literasi.